Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film gangster yang berjudul Bronx Tale. Film ini dirilis tahun 1993 dan disutradarai oleh Robert De Niro. Menceritakan tentang persahabatan antara seorang anak remaja dengan ketua gangster. Video ini full spoiler, jadi disarankan nonton film fullnya. Oke, tanpa banyak bacot di awal, kita masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai tahun 60-an, tepatnya di Desa Fordham, Kecamatan Bronx Barat, Amerika Serikat. Sebuah desa kecil seluas 3.000 mil yang bisa dikelilingi hanya dalam waktu 30 menit. Di daerah ini terdapat ketua gangster bernama Sonny. Dia sangat diidolakan oleh penduduk desa tersebut. Pagi hari kita berkenalan dengan seorang supir bus keturunan Itali bernama Lorenzo Anello. Lorenzo hanya memiliki seorang anak laki-laki bernama Calogero yang berusia 9 tahun. Dia kadang-kadang ikut bersama Lorenzo mengantarkan penumpang. Sampailah Gero di depan rumahnya. Di situ ia juga melihat Sonny bersama teman-temannya. Diperlihatkan ibu dari Gero yang bernama Rosina. Kemudian Gero masuk apartemennya namun bukan ke kamarnya. Gero masuk ke sebuah ruangan rahasia yang menghubungkan ke CSBP, yaitu sebuah bar tempat di mana Sonny dan teman-temannya berkumpul. Pria ini bernama Tony Tupi sebagai pemilik bar. Namun itu hanya formalitas karena sebenarnya bar ini milik Sonny. Pria botak ini bernama Edimus, seorang penjudi yang selalu mengalami kekalahan. Kemudian ada pria bernama Jimmy Whisper yang merupakan tangan kanan dari Sonny. Tiba-tiba Gero dijemput ibunya dan memarahinya. Pria ini bernama Phil, seorang pedagang buah keliling. Hari itu Phil begitu marah karena diganggu oleh Gero dan dua temannya yang bernama Mario dan Sly. Tidak hanya mengganggu, mereka juga mengambil buah-buahan yang dijual oleh Phil. Tak lama, tepat di depan tempat mereka nongki, berhenti sebuah bus yang membawa penumpang anak-anak berkulit hitam. Mario tampak tidak senang dengan kehadiran mereka. Gero mencoba meredam emosi Mario, namun Mario yang sok jagoan ini tetap nggak terima. Dia dengan lantang mengusir anak-anak berkulit hitam itu dengan melempar tongkat kayu yang dibawanya. Langkah Gero terhenti karena dipanggil oleh ayahnya untuk kembali dan duduk manis tepat di depan apartemennya. Kemudian Gero melihat dua mobil rebutan tempat parkir. Si sopir mobil merah langsung keluar membawa tongkat bisbol dan menghajar kaca mobil yang berselisih dengannya. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan peluru. Pria ini bernama Carmine yang merupakan teman baik dari Sonny. Setelah itu Sonny dan Gero saling berpandangan. Saat itu Gero menjadi saksi kunci dari penembakan itu. Kemudian Gero dibawa masuk ke rumah oleh Lorenzo. Lalu Lorenzo kedatangan dua orang polisi. Mereka bermaksud bertanya pada Gero siapa yang telah melakukan penembakan. Kemudian Gero dibawa turun dan didampingi oleh Lorenzo. Di situ masyarakat sekitar telah berkumpul untuk melihat Gero memberikan kesaksian. Gero dihadapkan pada 7 orang komplotan Sonny. Polisi bertanya pada Gero, manakah orang yang telah melakukan penembakan? Dari orang yang pertama sampai ke-6, Gero memberikan jawaban bukan mereka yang telah melakukannya. Orang terakhir yang dihadapkan pada Gero adalah Sonny. Jawaban Gero adalah, seperti biasa Gero ikut dengan ayahnya mengantarkan penumpang. Setelah menurunkan Gero tepat di depan rumah, Lorenzo menyuruh Gero untuk masuk ke rumah. Kemudian tangan kanan Sonny bernama Jimmy masuk ke dalam bus. Jimmy berkata atas pertolongan Gero, Sonny menawarkan pekerjaan sampingan pada Lorenzo dengan imbalan yang lumayan. Tapi Lorenzo menolaknya karena Lorenzo nggak mau berurusan dengan Sonny. Saat sedang memperbaiki sepeda, Gero dijemput oleh anak buah Sonny untuk bertemu dengan Sonny. Di situ Sonny mengucapkan terima kasih pada Gero atas pertolongannya, sehingga Sonny terbebas dari jerat hukuman. Sejak pertemuan itu Gero semakin dekat dan bergabung dengan komplotan Sonny. Bahkan di usianya yang 9 tahun, Gero sudah terlibat dalam permainan judi dadu. Berkat permainan Gero hari itu, Sonny memenangkan banyak taruhan. Sebelum pulang, Gero mendapat imbalan dari Sonny. Sonny juga berjanji akan membantu biaya sekolah Gero. Karena kedekatannya dengan Sonny, semua orang baik pada Gero. Seperti Phil yang memberikan buah gratis pada Gero. Lalu Gero pulang ke rumah untuk memberikan buah itu pada ibunya. Tapi di situ sudah ada Lorenzo yang sudah menunggunya. Lorenzo bertanya pada Gero, dari mana ia mendapatkan uang sebanyak $600 yang ditemukan ibunya dari balik bukunya. Gero berkata, uang itu adalah hasil dari tabungannya.
Tapi Lorenzo nggak percaya dan memaksa Gero untuk berkata jujur. Gero pun mengakui kalau uang itu diberikan oleh Sony sebagai imbalan karena membantu Sony memenangi perjudian. Mendengar itu, Lorenzo marah dan mengajak Gero untuk menemui Sony dan mengembalikan uangnya. Begitu bertemu dengan Sony, Lorenzo langsung mengembalikan uang itu dan meminta Sony untuk menjauh dari Gero. Sony keberatan dengan permintaan Lorenzo karena ia sudah menganggap Gero seperti anaknya. Bahkan Sony juga akan membantu biaya sekolah Gero. Namun Lorenzo nggak terima karena Gero sudah sangat terpengaruh dengan Sony. Dengan tegas Lorenzo meminta Sony untuk menjauhi Gero. Setelah itu Lorenzo keluar dari bar dan menemui Gero yang menunggunya di luar untuk pulang ke rumah. Gero bertanya lagi tentang uang itu. Lorenzo berkata kalau uang itu telah ia kembalikan kepada Sony karena uang itu adalah hasil perjudian. Lorenzo juga meminta pada Gero untuk menjauhi Sony. Tapi Gero menolaknya karena menurutnya Sony adalah orang yang dikagumi dan disayangi di desa ini. Lorenzo membantah pendapat Gero karena menurutnya masyarakat di desa ini bukan sayang kepada Sony, tapi takut kepada Sony. 8 tahun kemudian Gero sudah beranjak dewasa dan berusia 17 tahun. Persahabatan Gero dengan Sony semakin dekat, walau Gero telah dilarang oleh ayahnya. Gero juga telah membentuk gengnya bersama Mario dan Sly, beserta 2 orang teman lainnya. Kerjaan mereka hanya bolos sekolah untuk nongkrong-nongkrong gak jelas, sambil menjaga wilayahnya dari gangguan orang-orang berkulit hitam. Gak lama Lorenzo datang untuk menjemput Gero pulang ke rumah. Di dalam bus, Gero terpesona dengan seorang perempuan berkulit hitam. Perempuan ini bernama Jen dan tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. Sepanjang perjalanan, Gero dan Jen hanya saling memandang dan senyum-senyum gak jelas. Singkat cerita, sampailah Gero di daerah rumahnya. Di situ Gero bertemu dengan temannya bernama Louis. Louis memiliki hutang padanya. Lalu Gero mengejar Louis dan bermaksud untuk meminta hutangnya. Tapi langkahnya terhenti karena dipanggil oleh Sony. Sony bertanya pada Gero apa masalah yang terjadi. Gero menceritakan kalau Louis punya hutang padanya. Tapi Louis selalu menghindar ketika diminta hutangnya. Gero bertanya pada Sony apakah ia harus menghajar Louis. Sony berkata itu tidak perlu. Menghajar seseorang bukanlah solusi yang baik. Lupakanlah hutangmu itu. Anggaplah itu sebagai sedekah pada Louis. Kemudian mereka melanjutkan percakapan di rumah makan. Di situ Sony memberi nasihat pada Gero tentang persahabatan. Sony berkata pandai-pandailah mencari teman. Berteman karena uang tidak akan bertahan lama. Temukanlah teman sejati. Temannya akan setia di saat senang maupun susah. Kemudian lewatlah gerombolan geng motor yang bising. Sony melihat geng motor itu menuju bar miliknya. Lalu Sony bersama Gero datang untuk menemui geng motor itu. Di dalam bar, Jimmy menyuruh geng motor itu untuk pergi, tapi mereka menolaknya. Hingga Sony datang dan bertanya, apa yang kalian mau di sini? Ketua geng motor itu menjawab, mereka ingin minum bir. Karena mereka hanya ingin minum bir, Sony pun mengizinkannya. Lalu Sony berbisik pada Jimmy untuk memanggil teman-teman yang lain. Kemudian Tony memberikan beberapa botol bir pada geng motor itu. Di situ mereka bukan minum bir dengan santai, tapi malah membuat rusuh. Sony pun geram dan menegur geng motor itu. Sony meminta geng motor itu untuk pergi. Ketua geng motor itu berkata, kami akan pulang setelah puas berpesta di sini. Jangan ganggu kami, pergi sana ke parat. Terdiam sejenak, lalu Sony pergi untuk mengunci pintu. Seketika wajah-wajah geng motor itu berubah menjadi pucat dipenuhi rasa takut. Karena mereka telah sadar, mereka telah membuat kesalahan. Malam hari, Gero in the Gang kedatangan tamu bernama Nicky Zero. Dia merupakan seorang pencuri di daerah itu. Nicky menawarkan senjata ilegal pada Gero. Tapi tiba-tiba datang Sony mengacaukan transaksi. Sony begitu marah pada Nicky dan menyuruhnya pergi. Kemudian Sony juga menyuruh teman-teman Gero untuk pergi. Lalu Sony membawa Gero untuk bercakap-cakap. Sony bertanya pada Gero untuk apalah mau membeli senjata. Gero berkata setelah kejadian di bar, ia ingin memiliki senjata untuk melindungi diri. Lalu Sony menasehati Gero bahwa memiliki senjata bukanlah hal yang baik. Jauhi Nicky karena dia adalah pembuat masalah. Pergilah ke sekolah untuk belajar, jangan tiru hidupku. Jadilah anak yang baik. Singkat cerita, di sekolah Gero bertemu kembali dengan Jen, yang ternyata mereka satu sekolah. Namun mereka hanya saling memandang. Setelah teman-temannya pergi, Gero memberanikan diri mendekati Jen untuk berkenalan.
Jane adalah siswa baru di sekolah itu. Gero mengenalkan diri sebagai seorang keturunan Italia yang berasal dari Sisilia. Kemudian Gero menemani Jane pulang ke rumah sambil bercakap-cakap. Mereka juga membuat janji menonton bersama di bioskop. Gero tidak mengantarkan Jane sampai di rumah, karena di situ ada kawanan orang kulit hitam yang sedang berkumpul. Gero takut akan terjadi keributan. Lalu Gero hanya mengawasi Jane dari balik tembok. Seperti biasa, Gero and the Gang bersantai di markasnya sambil bercakap-cakap. Kemudian lewat pria berkulit hitam mengendarai sepeda, yang membuat Mario tidak senang dan emosi. Gero mencoba meredam emosi Mario dengan mengatakan, mereka hanya lewat dan tidak akan mengganggu kita. Tapi menurut Mario, kehadiran orang kulit hitam membuatnya terganggu. Kemudian Mario pun turun ke tengah jalan untuk menghantam orang kulit hitam yang sedang bersepeda. Cerita berpindah ke rumah Sony. Di situ Sony memarahi dan melarang Gero untuk berteman dengan Mario dan Sly. Kemudian Gero bercerita kalau ia punya kenalan cewek berkulit hitam yang bernama Jane. Mereka juga sudah janjian untuk menonton film bersama. Tapi Gero takut teman-temannya tahu karena teman-temannya sangat membenci orang kulit hitam. Lalu Sony berkata, jangan dengarkan teman-temanmu, tapi dengarkan kata hatimu. Semoga Jane adalah gadis yang cocok untukmu. Sony pun meminjamkan mobil pada Gero untuk pergi nonton bersama Jane. Pergilah Gero dengan mobil berwarna merah menyala hasil pinjaman dari Sony. Gero berharap kencan pertamanya ini berjalan baik. Tapi hari itu Jane dalam kondisi tidak baik. Ini dikarenakan saudara laki-lakinya bernama Willy telah dihajar oleh teman-teman Gero. Jane menuduh kalau Gero juga ikut terlibat. Gero mencoba meyakinkan Jane kalau dia tidak ikut menghajar Willy. Tapi Jane tidak percaya begitu saja. Lalu Jane memanggil Willy keluar dari mobil untuk mencari kebenaran. Setelah Willy muncul, perdebatan pun terjadi. Willy menuduh kalau Gero ikut menghajarnya. Tapi Gero menolak tuduhan Willy dengan berkata, ia tidak ikut menghajar Willy, tapi saat itu ia ingin menolongnya. Tapi Jane lebih percaya pada saudaranya Willy. Dan kencan pertama Gero pun hancur berantakan. Setelah itu Gero pulang dengan wajah kusut dan mengembalikan mobil pada Sony. Ketika itu Gero seperti orang ngantuk. Walaupun saat itu Sony mengajaknya untuk bersenang-senang. Tapi Gero menolaknya karena ia ingin tidur di rumah. Tapi saat mau tidur, ayahnya datang menemui Gero dan bertanya, bagaimana ia bisa memakai mobil Sony? Ayahnya marah karena Gero masih berteman dekat dengan Sony. Lorenzo takut kalau Gero terlibat dengan masalah. Ayahnya meminta Gero menjadi anak yang baik dengan bersekolah, agar bisa sukses dan punya banyak uang. Tidak seperti dirinya yang hanya seorang buruh, yaitu sopir bus dengan kondisi keuangan pas-pasan. Setelah itu Gero pergi ke markasnya. Dia bertemu dengan teman-temannya. Mario mengajak Gero untuk menyerang wilayah orang kulit hitam. Ini sebagai bentuk balas dendam karena telah menyerang tempat nongkrong mereka. Tapi Sony keburu muncul yang membuat Mario dan teman-temannya kabur. Di situ Sony marah dan bertanya pada Gero, apa yang telah dilakukan Gero pada mobilnya? Karena setelah dipakai Gero, mobilnya telah rusak. Gero berkata kalau ia tidak merusak mobilnya sambil sedikit menangis. Gero meyakinkan Sony kalau ia tidak akan merusak mobil orang yang sudah dianggapnya sebagai ayahnya sendiri. Setelah itu Gero bertemu lagi dengan Mario dan Sly bersama teman-teman yang lain. Dengan mobil pinjaman juga mereka membawa bom molotov. Mereka berangkat untuk menyerang base camp orang kulit hitam. Tapi tepat di simpang lampu merah, Sony muncul dan menjemput Gero untuk ikut dengannya. Sampai di depan bar, Gero diberitahu oleh Jojo kalau Jane telah datang mencarinya di sini. Lalu Gero pergi untuk mencari Jane. Di situ Jane berkata kalau ia sudah tahu kebenarannya karena Willy telah mengatakan yang sejujurnya. Kalau Gero tidak ikut menghajarnya, tapi Gero mau membantunya saat itu. Jane juga menyampaikan permintaan maaf Willy padanya. Tiba-tiba Gero mengajak Jane untuk pergi menemui Willy karena teringat akan aksi Mario dan teman-temannya yang mau menyerang wilayah orang kulit hitam. Tapi langkah Gero dan Jane terlambat. Mario dan teman-temannya telah sampai duluan dan berlagak seperti anggota gangster. Mereka melakukan aksinya. Seorang kulit hitam yang selamat mengambil bom molotov. Dia melempar masuk ke dalam mobil yang ditumpangi Mario dan teman-temannya. Mereka pun bingung harus melakukan apa. Tak lama Gero dan Jane sampai di TKP yang dipenuhi penduduk setempat.
Mobil pemadam, mobil polisi, dan ambulans sudah ada. Di antara orang-orang kulit hitam yang emosi, Gero ingin melihat kondisi teman-temannya. Di situ Gero melihat jasad temannya yang sudah ditutupi kain dan mengeluarkan asap karena telah menjadi gosong. Melihat Gero, penduduk setempat begitu marah dan memaki, bahkan menyuruh Gero untuk pergi dari tempat itu. Saat itu Gero teringat pada Sony, karena berkat Sony ia bisa selamat dari kematian. Lalu Gero berpamitan pada Jen dan Willy untuk pergi dari tempat itu. Tak lupa ia juga meminta maaf atas perbuatan teman-temannya. Ia ingin mengucapkan terima kasih pada Sony karena telah menyelamatkan hidupnya. Sampai-sampai ia pun sudah melupakan hutang Louis padanya. Sampai di dalam bar yang telah dipenuhi pengunjung, Gero berjalan pelan-pelan untuk menemui Sony. Tapi saat itu Gero melihat seorang laki-laki dengan wajah yang dipenuhi dendam mendekati Sony. Dengan sigap Gero memberikan peringatan, tapi itu sudah terlambat. Sony pun tewas walau dokter sudah berusaha menolongnya. Orang yang membunuh Sony adalah anak dari seorang ayah yang telah dibunuh Sony 8 tahun yang lalu karena bermasalah dengan teman baiknya yaitu Carmine. Rumah duka dipenuhi dengan pelayat dan karangan bunga. Teman-teman Sony bersedih karena kehilangan Sony. Tak lama kemudian muncul pria tua bernama Carmine. Karena Gero pernah menolong Sony, Carmine pun berkata pada Gero, jika Gero butuh pertolongan apapun, Carmine siap membantunya. Setelah memberikan penghormatan terakhirnya, Carmine pun beranjak pulang. Kemudian Lorenzo datang untuk mengucapkan terima kasih pada Sony karena telah menyelamatkan Gero. Tak lupa Lorenzo juga berdoa agar dosa-dosa Sony diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Setelah itu Gero memberikan penghormatan terakhirnya pada Sony. Gero juga mengucapkan terima kasih pada Sony untuk yang terakhir kalinya. Film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, janganlah sok-sokan jadi gangster. Gangster sejati yaitu melindungi, bukan mencari gara-gara. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.